Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Azimatul Karima, SPKJ. Saya seorang psikiater dan staf mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemeriksaan status mental, diagnosis, dan penggolongan diagnosis. Mata ajar ini disampaikan kepada mahasiswa S1 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya. Kalau Anda melihat bahwa percakapan antara dokter dan pasien di bidang psikiatri ini tampaknya memang dokter jiwa atau psikiater itu melakukan wawancara ya. Wawancara ini dinamakan wawancara psikiatri. Jadi wawancara psikiatri ini adalah sebuah interaksi antara dokter dan pasien dan kita melakukan wawancara dalam sebuah konstruksi yang baik. Jadi ada struktur dalam wawancara, ya. Dan dikatakan bahwa wawancara psikiatri ini dianggap sebagai teknik atau metode yang sangat powerful atau yang sangat mujarab, sensitif, dan sebuah alat yang canggih atau alat yang tajam yang bisa dilakukan oleh seorang dokter. Di psikiatri tujuan wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara itu bisa kita gunakan untuk menggali informasi, terutama untuk proses diagnostik. Jadi kita melakukan wawancara kepada klien, pada pasien, untuk bisa menegakkan diagnosis. Kita juga bisa menggali riwayat perjalanan penyakit, sampai kita memprediksi prognosis dan kemudian rencana terapi. Tapi dengan teknik wawancara ini, kita juga melakukan proses terapi atau psikoterapi. Terapi dalam bentuk bicara. Ya. Jadi dokter juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada klien atau pasien dalam rangka menata kembali cara berpikir. Ya, jadi merekonstruksi atau menginterpretasi, mengajak klien untuk berpikir dari perspektif yang berbeda. Sehingga ketika perspektifnya berbeda, diharapkan klien itu bisa lebih beradaptasi ya, lebih adaptif dalam menghadapi sebuah situasi kehidupan. Dan pada wawancara psikiatri ini sangat diperlukan adanya relasi dokter dan pasien yang baik. Tahapan wawancara psikiatri seperti dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain tentu saja diawali dengan pendahuluan ya atau opening. Di mana dalam opening atau pembukaan ini dokter akan berusaha menjalin relasi dengan pasien ya, menjalin rasa percaya. Kalau di bidang keperawatan itu ada bina bina BHSP, saling percaya, bina hubungan saling percaya, ya. Kemudian kita juga menyampaikan tujuan wawancara, apakah wawancara ini untuk diagnostik atau untuk terapi, intervensi. Kemudian kita juga perlu menyampaikan mengenai isu kerahasiaan kepada pasien, bahwa topik pembicaraan kita ini adalah konfidensial atau dijaga, terjamin kerahasiaannya. Dan di dalam raport ini kita akan sudah diharuskan untuk berempati, mengekspresikan empati kepada pasien kita. Harapan dari proses opening atau pendahuluan itu adalah pasien percaya atau trust kepada dokternya, sehingga pasien itu bersedia untuk bercerita lebih lanjut atau menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dokter. Masuk ke dalam inti wawancara, kita akan mengeksplorasi gejala. Mengeksplorasi gejala itu kita mulai dengan menanyakan keluhan utama pasien.
apa yang membuat pasien datang kepada kita, apa yang mendorong atau situasi apa yang mendorong dia untuk datang ke kita. Bisa jadi keluhan utama ini adalah keluhan yang terakhir datang. Contoh pasien 1 bulan tidak bisa tidur, tapi pasien tidak terdorong untuk datang berobat atau meminta bantuan. Tapi ketika pasien mulai mendengar bisikan atau dia sendiri sudah tidak merawat diri ya, atau mungkin mengamuk, baru dia diajak datang berobat kepada dokter. Nah, maka keluhan utamanya bukan lagi sulit tidur, tapi bisa jadi perilaku mengamuk ini yang menjadi keluhan utama pasien. Kemudian berikutnya kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kita melakukan teknik mendengarkan aktif atau active listening. Kita respon, kita juga melakukan observasi secara nonverbal, bagaimana bahasa tubuh pasien, ada penekanan-penekanan pada kata-kata pasien, atau mungkin ada perilaku-perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh pasien selama wawancara. Dan kita tunjukkan empati. Kemudian di akhir wawancara, kita melakukan parafrase, yaitu kita sedikit memberikan ringkasan, summary, terhadap hasil wawancara kita hari ini, saat itu, dan kita berikan kesempatan bertanya kepada pasien, ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan pasien, dan kita tutup dengan perjanjian untuk sesi selanjutnya. Kemudian, dalam pemeriksaan psikiatrik, kita akan menyusun sebuah struktur seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ini struktur pemeriksaan status mental, ada identitas pasien, nanti akan saya ceritakan satu persatu. Keluhan utama, autoanamnesis, heteroanamnesis atau aloanamnesis. Kita akan menanyakan riwayat penyakit dahulu, riwayat genetik, riwayat sosial, riwayat tumbuh kembang, riwayat pendidikan dan pekerjaan. Kemudian kita juga menanyakan faktor premorbid, kepribadian pasien sebelum dia sakit. Lalu kita lakukan pemeriksaan internistik dan neurologis, baru kita tuliskan status psikiatrik. Identitas terdiri dari waktu pemeriksaan. Kenapa waktu pemeriksaan ini penting? Karena waktu pemeriksaan itu akan sangat bermakna pada penyakit-penyakit tertentu yang sangat bergantung dengan waktu. Contohnya di gangguan jiwa itu ada yang berfluktuasi. Kondisi malam hari lebih berat daripada pagi hari atau siang hari. Sehingga pemeriksaan jam dan tanggal ini akan sangat bermakna untuk kita bisa melihat perjalanan penyakit yang berfluktuasi. Kemudian tanggal dan jam ini juga akan memberikan makna yang penting pada aspek legal atau aspek hukum. Kapan dan jam berapa pasien itu diperiksa dan bagaimana gejala yang ditemukan pada jam dan tanggal tertentu. Kemudian nama, memang nama yang diharapkan adalah nama sesuai dengan identitas. Karena bisa jadi mungkin pasien punya nama samaran atau nama keren ya, atau terutama pada pasien-pasien dengan transgender ya. Dia punya nama laki-laki dan dia punya nama perempuan. Sehingga kita betul-betul harus jeli melihat nama itu karena sering dibingungkan dengan identitas pasien seperti ini. Tanggal lahir dan umur ini akan menunjukkan di area rentang umur berapa pasien ini sudah mengalami gangguan jiwa. Dan ada karakter-karakter gangguan jiwa tertentu yang memang dialami di usia remaja, usia kanak-kanak, usia lanjut ya, pada lansia ya. Itu akan sangat berbeda karakter penyakitnya. Jenis kelamin yang dimaksud di sini adalah seks ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya. Pada transgender yang kita tulis adalah sesuai dengan kartu identitasnya. Alamat ini akan sangat penting untuk kita melihat apakah lingkungan tempat tinggal pasien itu adalah tempat beresiko. Contohnya kalau di Surabaya ada daerah-daerah tertentu yang memang rawan ya karena kasus penyalahgunaan zat banyak ditemukan di daerah tersebut. Atau mungkin alamat yang menunjukkan ada perkampungan suku-suku tertentu ya dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan budaya mereka ya.
Kemudian di Indonesia juga ada kota-kota atau daerah-daerah tertentu yang punya karakter kepribadian atau mungkin karakter gangguan jiwanya juga akan sangat berbeda. Suku dan bangsa ini tentu saja akan mempengaruhi bagaimana pendekatan kita terhadap terapi psikologinya, ya, termasuk juga stresor-stresor yang akan berpotensi dihadapi oleh klien. Begitu juga agama, status pernikahan atau pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian bila pasien itu rawat inap, kita tulis rawat inap tanggal berapa dan kita periksa pada hari keberapa. Karena ini akan sangat menentukan perbedaan atau perubahan-perubahan gejala yang kita periksa. Keluhan utama seperti yang tadi saya sampaikan adalah keluhan yang membuat orang itu datang ke rumah sakit atau meminta bantuan. Jadi keluhan utama ini singkat dan jelas. Bila pasien ini mengalami gangguan psikosis, keluhan utama memang sering kita dapatkan dari pengantar atau keluarga. Karena biasanya orang dengan psikosis dia tidak merasa dia punya keluhan atau dia tidak merasa kalau dia sakit, ya. Jadi kita dapatkan dari pengantarnya. Kemudian untuk penggalian riwayat penyakit sekarang, kita lakukan kepada pasien dengan auto anamnesis, ya. Ada teknik yang namanya OKE, observasi, konversasi, dan eksplorasi. Oke. Jadi untuk observasi yang kita lihat adalah penampilan, kesadaran, perilaku, dan motoriknya pasien, ya. Dari konversasi, dari percakapan kita bisa lihat atensi dan konsentrasi, pembicaraan dan pemikiran, orientasi, memori, dan emosi. Kemudian kita eksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bisa jadi mungkin kita akan menggali afek, energi, persepsi, ide-ide dalam pikirannya, gejala-gejala fisik yang dia rasakan, konversi, disosiasi, serangan paroksismal, fungsi eksekutif, insight, dan pertimbangan. Jadi kita menggali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Lalu kita lakukan wawancara juga kepada orang yang mengantar atau keluarga. Jadi kita tulis siapa yang memberikan keterangan dan hubungannya apa dengan pasien. Jadi tujuan untuk heteroanamnesa adalah untuk menggali perjalanan penyakit serta mengkonfirmasi atau meng-cross-check data yang kita dapatkan dari pasien. Untuk riwayat penyakit dahulu sebetulnya tidak hanya gangguan jiwa yang kita tanyakan, tapi ada juga riwayat penyakit fisik yang berhubungan dengan gangguan jiwa. Contohnya adalah epilepsi, trauma kepala atau cedera otak, ya. Kemudian stroke, kemudian ada riwayat panas tinggi atau mungkin mengalami infeksi otak, meningoencephalitis, dan lain sebagainya. Riwayat keturunan, kita gali eksplorasi gangguan jiwa yang diderita oleh keluarga pasien, ya. Bisa jadi keluarga primer atau keluarga sekunder. Kemudian riwayat kelahiran ini kita bisa tanyakan dari riwayat antenatal, natal, dan postnatal. Pada saat ibu hamil, apakah ibu itu pernah mengalami sakit fisik yang berat, pernah mengkonsumsi obat-obat tertentu, ya, yang menyebabkan deformitas pada bayi, kelainan kongenital, ya. Kemudian apakah ini adalah kehamilan yang diinginkan atau kehamilan yang tidak diinginkan? Apakah ada usaha untuk menggugurkan kehamilan ini, ya? Atau adakah trauma yang dialami ibu selama kehamilan? Itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan bayi yang dikandung. Kemudian pada saat persalinan kita juga mengeksplorasi bagaimana kondisi persalinannya. Apakah mengalami komplikasi persalinan atau mengalami kesulitan-kesulitan dalam persalinan. Tindakan yang dilakukan pada saat itu. Dan postnatal bagaimana kondisi bayi. Apakah bayi langsung menangis atau bayi itu mengalami ikterus atau kuning atau ada menghirup mekonium, ya, menelan mekonium banyak. Jadi ini akan mempengaruhi kondisi pertumbuhan dan kondisi kesehatan mental di kemudian hari. Riwayat perkembangan, kita bisa mengeksplorasi kapan usia berapa bayi itu mengangkat kepala, bisa duduk, bisa berjalan, bisa bicara, melakukan toilet training, ya, bisa menahan kencing, ya,
bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya, dengan kakaknya, dengan pengasuhnya, ini akan bisa kita prediksi bagaimana gejala yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian, riwayat sosial dan faktor pencetus ini juga kita tanyakan untuk melihat apakah ada pengaruh lingkungan yang dialami pasien saat itu ya. Yang dimaksud stresor di sini adalah stresor psikososial. Jadi bisa di pendidikan, pekerjaan, perkawinan, atau riwayat sosial. Ya, detailnya Anda bisa lihat di slide. Bagaimana di sekolah, apakah dia pernah dibully di sekolah, kemudian dia pernah punya prestasi akademik apa, atau dia pernah mengalami kegagalan akademik apa. Untuk pekerjaan, apakah dia sering pindah kerja, ada konflik dengan atasan, pindah kerja, kemudian mungkin ada insiden-insiden di tempat kerja, kemudian pernikahan ya, berapa kali menikah, apakah dia pernah mengalami konflik pernikahan, konflik dengan pasangan, konflik dengan mertua, dan lain sebagainya. Premorbid, kita akan melihat pola perilaku atau pola kepribadian pasien sebelum sakit. Jadi seringkali ini keliru diterjemahkan sebagai gejala. Jadi yang dimaksud premorbid adalah bagaimana sifat-sifatnya sebelum dia mengalami sakit atau mengalami gejala. Kemudian ini pemeriksaan standar, pemeriksaan psikiatri, internistik, kemudian pemeriksaan neurologis. Jadi betul-betul kita harus menyingkirkan faktor organik sebelum kita mendiagnosa gangguan jiwa. Pemeriksaan penunjang yang relevan misalnya pemeriksaan CT scan kepala, MRI kepala, ya, pemeriksaan toksikologi urin, pemeriksaan fungsi tiroid, kemudian pemeriksaan hormon-hormon yang lain ya. Atau mungkin kita meminta pemeriksaan psikotes, pemeriksaan psikologi dari psikolog klinis. Nah, ini untuk status mental. Status mental kita akan menilai beberapa ya. Di sini yang pertama adalah kesan umum. Kesan umum itu kita lihat tampilan pasien sebelum kita berbicara dengan pasien. Sekilas apa yang kita lihat dari pasien? Contoh pasien itu kumuh ya, tidak terawat, bajunya tidak ganti sekian hari, kukunya panjang dan hitam, rambutnya tidak tersisir rapi. Kemudian mungkin pasien itu perawakannya piknis, gendut ya. Kita bisa tahu bahwa mungkin pasien mengalami masalah dengan makan, atau pasien kurus kering ya, pasien itu mungkin tidak dirawat sekian bulan, itu bisa kita dapatkan dari kesan umum. Begitu pula kesan umum ini bisa kita lihat dari penampilan. Apakah pasien itu menggunakan pakaian-pakaian yang menyolok ya, atau menggunakan pakaian-pakaian warna gelap dengan dandanan yang serba gelap ya, seperti itu. Kemudian kontak ini bisa kontak verbal atau non-verbal. Kemudian kesadarannya secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif itu bisa kita ukur dengan GJS, ya, kesadarannya di level mana. Kemudian secara kualitatif kita rasakan apakah orang ini mengalami kesadaran berubah, kesadarannya berkabut, ya, agak mengantuk, ya, mungkin kesadarannya menurun, ya. Orientasi, waktu, tempat, dan orang, bagaimana daya ingatnya, bagaimana mood dan afeknya, apa yang diekspresikan dalam wajahnya, ya, apa yang dia rasakan dalam seminggu terakhir atau beberapa hari terakhir. Kemudian kita melihat juga proses berpikir. Apakah dalam isi pikirnya dia mengalami ide-ide yang aneh, ide curiga, ide paranoid, atau mungkin dia terobsesi dengan sesuatu, terobsesi dengan cuci tangan, terobsesi dengan kebersihan, terobsesi dengan seseorang, ataukah dia punya ketakutan-ketakutan, trauma, dan lain sebagainya, kita tuliskan di sini. Kemudian fungsi kognitif, intelijensi, kita bisa melihat secara kasar ya, apakah dia mengalami gangguan memori, gangguan atensi, konsentrasi, kalkulasi, gangguan berbahasa ya, gangguan orientasi, gangguan kalkulasi, dan lain sebagainya. Untuk persepsi, kita bisa melihat apakah orang ini mengalami halusinasi, mengalami ilusi, ya, atau mengalami stimulus-stimulus panca indera yang lain seperti derealisasi, depersonalisasi, ya. Kemauannya meningkat atau menurun, dan bagaimana psikomotornya. Apakah dia punya perilaku yang berulang-ulang, perilaku mondar-mandir yang berulang-ulang, atau dia punya perilaku-perilaku yang aneh, ya. Itu bisa kita tuliskan di sini. Nah,
Untuk pasien yang tidak kooperatif, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan observasi. Bagaimana observasi dia, reaksinya dan sikap badannya bagaimana, ekspresi wajah, mata, kemudian reaksi terhadap yang dikatakan atau diperbuat oleh orang lain ya. Apakah dia tampak ada ketidaksetujuan, atau dia ada sikap permusuhan, atau dia ada perasaan tertekan ya, reaksi ototnya bagaimana, reaksi emosi yang terlihat bagaimana, bicaranya, apakah ada tekanan tertentu atau dia kesulitan untuk bicara. Dan yang terakhir adalah kita lakukan komunikasi secara tulisan bila pasien itu kesulitan berkomunikasi secara verbal. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh tulisan pasien yang menurut saya ini bermakna diagnostik ya. Kalau kita lihat tulisan di sini ya, Anda bisa baca tulisannya di sini. Apa yang Anda rasakan dari tulisan ini? Tampaknya tulisan ini rapi ya, rapi sekali tulisannya, dengan spasi yang teratur ya, dengan margin ya, margin kirinya rata ya, rata dengan apa namanya, penulisan huruf yang baik menurut saya ya. Tapi kalau kita lihat isinya, kita bisa diskusikan nanti dalam tatap muka. Ini tulisan yang pertama. Nah, ini tulisan yang kedua. Ada beberapa kata yang di-highlight ya. Mohon perhatian, tidak semua gangguan jiwa disebabkan oleh kuman lepra. Kalimat di bawah ini ditujukan untuk saya dan yang memerlukannya. Ya. Tidak semua gangguan jiwa dituliskan disebab jiwa penyebabnya adalah kuman kusta, amal ma'ruf nahi mungkar ya. Kita lihat di sini. Penulis mengulang-ulang amar ma'ruf nahi mungkar, lepra, Mycobacterium leprae, ya, Al-Quran, ya. Kita lihat ini tulisannya juga rapi. Ini juga ada kusta juga. Ini tulisan yang kedua. Kita akan diskusikan pada saat tatap muka. Selanjutnya ini, tulisan yang ketiga. Ya. Penulisnya adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat, ya. Ini ditujukan pada Direktur RSU Dr. Sutomo 11 tahun yang lalu. Ya, tampaknya rapi, wajar ya. Lalu kita lihat di sini ucapan terima kasih pada Dokter Jiwa RSU Dr. Sutomo Surabaya atas kesembuhan berkala penderita sakit jiwa dengan kronologis awal diagnosa skizofrenia, turun ke psikopati, psikoanalisis, psikoterapi, akselerasi pemiskinan, angka psikiatri berkelanjutan. Apa yang Anda rasakan dari tulisan ini? Kita diskusikan waktu tatap muka ya. Berikutnya, ini adalah tulisan pasien dengan gangguan mental organik. Jadi latar belakang kasus ini adalah beliau umur 50-an tahun kalau nggak salah. Beliau adalah seorang guru. Ya, pada saat dibawa ke rumah sakit tensinya 170/80. Pemeriksaan ini dilakukan tahun 2008. Kita lihat di sini sangat berbeda dari tulisan pasien sebelumnya ya. Di sini ada overlap tulisannya ya. Tumpang tindih huruf satu dengan yang lain. Kemudian spasinya juga tidak teratur ya. Kita rasakan pasien ini seperti mengalami problem visuospasial, jadi dia tidak bisa memperkirakan space atau jarak. Jadi tulisannya tumpang tindih. Beliau menuliskan nama dan alamat sebetulnya di sini. Jadi mengenai isinya sih tidak ada masalah, tapi yang bermasalah di sini adalah cara penulisan. Kemudian saya juga minta beliau untuk menggambar jam. Jadi clock drawing test CDT ini adalah salah satu pemeriksaan psikometri yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang kita curigai gangguan mental organik.
Ya, kita lihat di sini beliau seperti mengulang-ulang beberapa angka ya. Ini 8, 9, 10, 11. Ini sepertinya diulang-ulang penulisannya, 2 juga diulang. Ya. Dan waktu itu saya meminta menggambar jam 1 lebih 15 menit. Ya, ini jarum pendek, jarum panjangnya sepertinya tidak terlalu jelas. Jadi memang pasien ini mengalami problem visual spasial. Pasien ini awalnya diopnamakan di ruang sejahtera, tapi dengan adanya pemeriksaan ini, kemudian pada waktu itu saya meminta pemeriksaan CT scan dan ditemukan adanya stroke, sehingga akhirnya pasien itu kemudian alih rawat di ruang saraf. Nah, ini adalah gambar pasien saya, seorang ahli tato, tukang tato. Ya, dia saya meminta menggambar ini pada waktu dia kontrol di poli. Tampaknya ini tidak ada masalah ya dengan gambarnya ya. Tapi kalau kita lihat di sini, Christine Iman Rosuli. Jadi ternyata pasien ini memang ada konflik agama. Ayah dan ibunya beragama yang berbeda dan tampaknya ini menjadi konflik. Kebetulan pasien ini terdiagnosa gangguan skizofrenia, ya. Ibunya adalah seorang PSK dan bapaknya meninggalkan dia sejak kecil. Jadi dia mengalami konflik dalam pengasuhannya. Ini adalah tulisan pasien saya ketika dia sedih, ketika dia depresi. Puisinya bagus sekali ya. Pasien ini mengalami depresi setiap kali dia melihat orang tuanya bertengkar. Puisinya cantik ya. Jadi kita bisa meraba rasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Pada pasien depresi ya. Ini pasiennya depresi ya, bukan psikosis ya. Jadi sebetulnya dari tulisan pasien itu kita bisa melakukan assessment gitu, bagaimana mood affect pada saat dia menulis, kemudian ide-ide apa yang ada dalam pikirannya, ya, apakah ada ide kesedihan, kekecewaan, atau ada harapan, ada keputusasaan, ya. Atau mungkin ada ide-ide yang aneh seperti yang Anda lihat pada tulisan-tulisan sebelumnya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan itu akan disusun dalam bentuk diagnosis multiaksial. Ada struktur dalam membuat diagnosis gangguan jiwa. Jadi aksis yang pertama adalah yang kita tulis gangguan jiwanya, ya, gangguan jiwanya dan diagnosis bandingnya atau kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis. Contohnya, bila seseorang itu mengalami kekerasan seksual atau kekerasan fisik, kita bisa tuliskan di aksis 1. Aksis 2 ini mendiagnosis kepribadian, apakah dia punya gangguan kepribadian atau IQ-nya di bawah normal, retardasi mental. Kemudian aksis 3 ini kita tuliskan diagnosis fisiknya. Bila ada penyakit fisik, misalnya epilepsi, diabetes mellitus, hipertensi, stroke, ya, kecelakaan lalu lintas, trauma kepala, kita tuliskan di sini. Aksis 4, ini untuk masalah psikososial yang kita temukan. Ya, masalah psikososial yang kita temukan pada pasien apa. Yang kelima, kita akan mengukur fungsinya secara global, ya, dari angka 0 sampai 100. Dia berfungsi di level berapa. Kita tuliskan di aksis 5. Nah, kriteria diagnosis yang kita gunakan saat ini adalah PPDGJ 3. PPDGJ 3 ini adalah terjemahan dari ICD-10, International Classification of Diseases. Ini adalah diagnosis standar WHO. Ya, untuk diagnosis statistik manual ini standar Amerika saat ini sudah pada edisi kelima. Jadi bukan edisi 4 lagi ya. Nah, ini adalah struktur klasifikasi diagnosis gangguan jiwa. Jadi di dalam PPDGJ 3 kita itu punya hierarki dalam mendiagnosis gangguan jiwa. Makin tinggi hierarkinya, makin dia sangat beresiko mengalami kematian. Jadi contohnya gangguan mental organik ini
Maka ketika penyakit organik ini sulit diatasi, maka gangguan jiwa juga akan sulit diatasi. Tapi ketika penyakit organik itu lebih cepat diatasi, maka gangguan jiwanya juga akan lebih cepat diatasi. Kemudian turun di bawahnya adalah gangguan yang terkait dengan penyalahgunaan zat, kemudian skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, kemudian gangguan mood dan bipolar, kemudian gangguan kecemasan, gangguan somatoform, dan gangguan terkait stres, kemudian F50 sampai F59 sindroma perilaku yang terkait dengan gangguan fisiologis, yaitu gangguan makan, gangguan seksual, ya, gangguan pasca nifas, ya. F60 gangguan kepribadian, F70 gangguan intelijensi, F70 sampai F90 ini adalah gangguan jiwa yang onsetnya pada masa kanak. Bukan berarti dewasa tidak bisa ya, tapi gangguan jiwa ini bisa ditemukan sejak masa kanak sampai dewasa. Gangguan perkembangan psikologis ya, autism ya, kemudian gangguan perilaku dan emosional misalnya hiperaktivitas, ADHD ya, dan lain sebagainya. Untuk penata laksanaannya tentu saja kita perlu tata laksana diagnosis, terapi, dan monitoring. Untuk diagnostik, mungkin kita membutuhkan pemeriksaan penunjang. Untuk terapi, kita bisa memberikan terapi biologi, terapi psikologi, dan terapi sosial. Terapi biologi dengan cara obat-obatan atau intervensi biologi yang lain, misalnya elektrokonvulsi terapi, kemudian neurofeedback, kemudian transcranial magnetic stimulation. Psikoterapi dengan teknik psikologi, wawancara psikoterapi. Kemudian sosioterapi adalah terapi-terapi yang mempersiapkan pasien untuk bisa kembali kepada masyarakat. Planning monitoring bisa jadi kita memonitor gejala, perkembangan penyakit, efek samping, ya, kepatuhan minum obat, ya, memonitor keberhasilan terapi dan efek samping dari terapi terutama. Untuk prognosis, ya, kita memprediksi tingkat keberhasilan terapi, apakah tingkat keberhasilannya tinggi atau tingkat keberhasilannya rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pemeriksaan status mental, diagnosis, dan penggolongan diagnosis. Mata ajar ini diajarkan untuk mahasiswa S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga. Saya Dr. Asimatul Karimah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.